Selamat datang dengan Hadi Pranoto dalam mata kuliah User Experience Design for Beginner dengan subtopik User Journey dan Text Flow. Apakah User Journey? Apakah Text Flow? Mari kita lihat. User Journey adalah sekumpulan langkah yang merepresentasikan bagaimana sebuah produk berinteraksi dengan usernya. User Journey digunakan untuk mendefinisikan bagaimana langkah demi langkah ketika sebuah produk digunakan. Bagaimana user berinteraksi dengan produk tersebut dan bagaimana user menggunakan produk tersebut dengan cara yang praktis dan mudah. User journey dapat berisikan sebuah demonstrasi bagaimana seorang user berinteraksi dengan sebuah produk, service, atau website. Atau demonstrasi bagaimana seorang user seharusnya berinteraksi dengan service, website, atau produk. Keuntungan ketika kita menggunakan user journey adalah memberikan komunikasi yang baik dengan stakeholder. Jadi gambaran dari user journey itu akan digunakan untuk memberitahu stakeholder bagaimana produk itu seharusnya berjalan. Kedua, untuk memahami tingkah laku dari pengguna. Jadi bagaimana sebaiknya produk tersebut dirancang. Kemudian bagian 3, mengidentifikasikan kemungkinan fungsionalitas yang seharusnya ada dalam produk tersebut dalam tingkatan yang tinggi. Keempat, untuk mendefinisikan istilah-istilah dalam interface yang akan digunakan dalam produk tersebut. User journey digunakan sebagai representasi visual atau gambaran atau flow dari sebuah site atau bagaimana langkah-langkah sebuah produk. Bagaimana membuat sebuah user journey? Pertama, kita harus membuat persona seperti yang kita bahas minggu lalu. Kedua, mengertilah tentang tujuan dari user menggunakan produk tersebut, motivasi mereka ketika menggunakan produk tersebut. Ketiga, tujuan dari user ketika menggunakan produk tersebut. Apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin dihasilkan ketika menggunakan produk tersebut? Itu yang terpenting. Lalu elemen apa saja yang seharusnya ada ketika membuat user journey? Pertama, konteks. Bagaimana sebuah produk dalam lingkungan apa produk tersebut digunakan. Progress. Bagaimana langkah demi langkah produk tersebut digunakan. Satu langkah demi langkah menuju tujuan akhir produk tersebut digunakan. Kemudian alat, yaitu feature apa saja yang harus di dalam produk tersebut atau alat tersebut seharusnya ada. Kemudian functionality, fungsionalitas apa saja yang seharusnya ada dalam produk tersebut, apa yang ingin dicapai. Tiap tujuan fungsionalitasnya harus dibuat. Kemudian emosi, jadi emosi apa saja yang terjadi ketika kita menggunakan produk tersebut langkah demi langkah. Bisa saja ketika kita menggunakan sebuah produk, langkah tersebut sulit, maka emosi yang timbul adalah emosi frustasi, marah, atau stres, bisa seperti itu, macam-macam.
Kemudian contoh dari user journey apa saja? Contohnya adalah meme, ya. Ini adalah sebuah user journey ketika kita membeli sebuah produk. Ya. Produknya adalah sebuah bukan sebuah ya, adalah binatang peliharaan. Sebelum membeli binatang peliharaan tersebut, kita harus tahu binatang peliharaan tersebut bagaimana. Nah, untuk mengetahui peliharaan tersebut, si user dapat bertanya kepada user lain tentang karakteristik dari binatang yang ingin dibeli. Kemudian setelah mendapatkan opini, si pembeli akan merasa bahagia dan dapat melanjutkan dengan membeli produk tersebut pada website tersebut. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Text flow. Text flow adalah sebuah tools untuk menggambarkan bagaimana flow dari sebuah produk seharusnya berjalan. Text flow digambarkan dengan sebuah diagram, dapat menggunakan sebuah flowchart atau diagram yang lain. Pokoknya dapat menggambarkan bagaimana urutan langkah atau flow dari langkah-langkah produk tersebut. Sitemap. Sitemap adalah sebuah pemetaan bagaimana sebuah website dibangun, ya. Halaman apa saja yang seharusnya muncul pertama kali, dilanjutkan dengan halaman berikutnya untuk merepresentasikan kegunaan dari website tersebut. Sitemap tidak hanya digunakan untuk website, bisa juga digunakan untuk aplikasi yang lain. Untuk menggambarkan halaman-halaman apa saja yang seharusnya ada dalam produk, apakah itu produk mobile, ya, atau produk yang lain. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Perbedaan text flow dan sitemap. Sebuah sitemap memberikan gambaran visual struktural atau hierarki dari sebuah set atau aplikasi atau layout dari aplikasi. Text flow memberikan detail user option, ya, pilihan-pilihan langkah-langkah yang bisa ditempuh seorang user ketika menggunakan produk tersebut. Langkah apa saja yang bisa diambil, langkah apa saja yang bisa ditempuh dengan percabangan dari tiap langkahnya. Dalam sebuah text flow, diagramnya terdiri dari sebuah kotak yang dapat merepresentasikan tugas yang akan dilakukan oleh si pengguna tersebut. Page state merepresentasikan multiple page dari page yang hampir sama atau mirip-mirip. Kemudian decision point digambarkan dengan bentuk belah ketupat. Decision point menggambarkan pilihan-pilihan yang mungkin ditempuh oleh user ketika menggunakan produk tersebut. Apakah dia akan memilih opsi A, opsi B, atau opsi C. Kemudian arrow atau tanda panah, ya, ini menghubungkan pergerakan dari tiap step atau langkah atau progress dari tiap halaman, decision point, dan sebagainya. Tanda panah dengan garis putus-putus ini menggambarkan sebuah hubungan antara sebuah langkah dengan langkah lain
tapi dia bersyarat. Harus ada sebuah kondisi yang harus terpenuhi, baru langkah tersebut dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya. Oke, sekian topik hari ini. Terima kasih.